Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Oke, kita ketemu lagi dengan saya Wahyono. Oke, pada video seri pengolahan cerita digital kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu morphological processing. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang segmentation. Jadi ketika kita melakukan segmentation, biasanya kita menghasilkan sebuah gambar binary yang terdiri dari dua region citra gitu ya. Citra yang pertama itu adalah foreground dan citra yang kedua itu adalah background. Nah, terkadang karena kualitas citra yang tidak baik, meskipun kita sudah melakukan enhancement, proses segmentation itu tidak menghasilkan region-region dengan baik. Misalnya region itu ada bolong-bolongnya atau mungkin regionnya tidak membentuk seperti objek yang akan kita analisis. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan analisis lebih detail terhadap region yang sudah kita segmentation, biasa kita melakukan proses yang namanya post processing. Nah, post processing ini adalah morphological processing, seperti itu ya. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki hasil dari segmentasi sehingga ketika kita akan melakukan analisis akan jauh lebih mudah, seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu morfologika ini dia terinspirasi dari biologi di mana terkait dengan bentuk gitu, bentuk organisme. Nah, di sini juga kaitannya dengan gambar atau mungkin dengan legend itu kita mencoba bagaimana caranya kita melakukan analisis, bukan analisis, kita melakukan perbaikan terhadap bentuk-bentuk dari sebuah region yang nantinya akan kita analisis, seperti itu ya. Nah, di dalam matematika, morphological ini bisa digunakan dalam beberapa bentuk di gambar ya, misalnya boundary, memperbaiki boundary, ataupun mungkin mengekstraksi sebuah skeleton atau mungkin convex hull dan lain sebagainya. Ini yang merupakan morphologika, definisi morfologi di dalam di dalam ilmu biologi dan juga ilmu matematika. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan morphological operation ini ke dalam sebuah citra? Jadi di dalam sebuah morphological operation itu sebenarnya itu kita mencoba untuk melakukan sebuah operasi dari sebuah binary image gitu ya. Binary image ini gambar atau citra yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu foreground dan background. Kita lakukan sebuah operasi menggunakan structuring element atau kita sebutnya sebagai kernel saja lebih mudah, itu sebagai input. Kemudian dengan menggunakan konsep intersection, union, inclusion, dan complement, kita akan melakukan proses yang namanya morphological processing. Nah, structuring element ini atau mungkin kernel ini berukuran biasanya 3x3 gitu ya. Dengan tengah-tengahnya itu dianggap sebagai origin atau mungkin center. Nah, meskipun morphological operation ini dilakukan lebih banyak pada gambar-gambar binary, tapi kita bisa juga melakukan morphological operation itu kepada gray level image atau mungkin gambar-gambar grid. Tapi biasanya itu ada tujuan tertentu, yaitu misalnya untuk mereduce noise atau mungkin untuk mencerahkan gambar seperti itu. Tapi memang tujuan utama dari morphological processing ini adalah untuk memperbaiki atau proses post processing setelah kita melakukan segmentation. Oke, untuk yang pertama yaitu basic morphological operation, sebenarnya ada dua ya, ada dua operation. Yang pertama itu adalah basic one, yang paling dasar, dan yang kedua itu adalah advance. Tapi untuk video kali ini kita akan hanya fokus pada basic morphological operation. Nah, di dalam basic morphological operation, kernel atau mungkin struktural elemen yang kita miliki itu hanya akan terdiri dari dua nilai, yaitu nilai 1, nilai 1 itu disebut sebagai foreground pixel, dan don't care. Don't care di sini artinya kosong, bisa 0, bisa 1. Tapi kita tidak menulis nilainya, kosong saja seperti itu. Nah, ketika kita melakukan proses ini nantinya akan saya coba contohkan ya. Ini biasanya tujuannya itu adalah kita ingin mensuppress atau mungkin meningkatkan fitur-fitur tertentu pada sebuah bentuk. Misalnya kita ingin remove noise atau mungkin kita ingin memilih objek pada sebuah direction dan sebagainya. Ini adalah morphological. Nah, bagaimana dengan operasinya? Jadi ada setidaknya 4 operation yang bisa kita lakukan dalam basic morphological operation. Yang pertama itu adalah dilation, yang kedua itu adalah erosion, yang ketiga opening, dan yang keempat itu adalah closing. Nah, tapi biasanya yang paling dasar yang perlu kita pahami itu adalah dilation dan erosion. Jadi dilation ini adalah kita mencoba untuk menggrowing atau mungkin memperbesar region dari sebuah objek yang setelah kita melakukan segmentasi.
Gitu ya. Nah, kalau dicontoh di sini, itu ya dicontoh di sini kan ini objeknya jadi membesar ya. Sebaliknya untuk erosion itu adalah shrinking the image region. Jadi kita memperkecil ukuran dari region dari sebuah citra. Nah, kemudian ada lagi operasi opening, yaitu structure removal. Kita mencoba untuk meremove boundary dari pixel, jadi meremove boundary-nya saja. Sedangkan untuk yang closing, biasa kita untuk melakukan filling the hole. Jadi menutup bolong-bolong pada sebuah region yang sudah berhasil kita segmentasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah dilation. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dilation ini mencoba untuk mengenlarge atau mungkin memperbesar area dari sebuah region. Gitu ya. Yang tadinya region itu kecil, kemudian diperbesar gitu, seperti itu. Nah, biasanya harian ini tujuannya itu adalah karena adanya perbesaran area, maka holes gitu ya, holes yang ada pada sebuah region itu akan semakin kecil seperti itu. Nah, dilation ini bisa digunakan untuk grayscale image. Cuma kalau kita menggunakan dilation untuk grayscale image, maka dia akan mengenerate black-tan image. Jadi image yang lebih terang seperti itu. Oke, ini adalah dilation. Nah, ini contohnya. Misalnya kita memiliki sebuah kernel, ini namanya kernel square, gitu ya. Kernel square karena kita memberikan nilai 111 111. Nah, selain kernel square, kita juga mengenal istilah kernel square, kernel cross shape. Jadi kita akan memiliki sebuah cross shape. Jadi cross gini ya, cross. Itu kernelnya itu adalah seperti ini. Kernelnya 3x3 gini ya. 3x3 itu ya, 3x3 ini nilainya 1 1 1 1 1. Sedangkan yang pojok-pojok ini don't care. Don't care di sini artinya kita abaikan saja, bisa 0 bisa 1. Nah, ini yang disebut sebagai cross shape kernel pada operasi morphology seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa milih bebas nih. Kita mau yang cross shape, mau yang square, atau bahkan kita bisa menggunakan kernel yang berbeda. Misalnya kita menggunakan kernel vertikal. Kalau kita menggunakan kernel vertikal, maka nilainya itu akan hanya menjadi 1 1 1 seperti itu. Sedangkan yang sisanya itu adalah kosong. Atau kita bisa menggunakan kernel horizontal. Kernel horizontal ini misalnya kita nilainya itu misalnya seperti ini ya. 1 1 1. Nah, ini disebut sebagai kernel horizontal. Nah, kita bebas mau menggunakan kernel yang mana. Tapi memang biasanya kita bisa menggunakan kernel square dan juga kernel cross gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kerja dari dilation itu? Nah, cara kerja dari dilation ini adalah ini ya, ada konsepnya itu adalah ketika kita melakukan scanning gitu ya, scanning satu persatu, itu mirip seperti proses konvolusi, tapi kalau konvolusi kan kita menghitung satu persatu gitu ya. Kita menghitung ini dikali ini dan sebagainya kemudian jumlahnya. Tapi ini tidak seperti itu. Jadi di dalam dilation ini setidaknya ada satu saja pixel di dalam kernel yang coincide dengan foreground pixel yang ada di dalam sebuah gambar gitu ya. Maka nilainya itu akan menjadi foreground. Seperti itu. Jadi ada minimal satu saja yang coincide atau mungkin yang overlapping dengan nilai foreground pixel pada gambar, maka originnya itu akan bernilai foreground atau satu. Oke, sebagai contoh misalnya kita punya sebuah objek gitu ya. Sebuah objek ukurannya itu 4 kali ini ya, 4 kali 4. Asumsikan kita punya 4 kali 4. Ini 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4, kemudian asumsikan kita punya ini ya, 1 1 1. Yang lainnya ini 0 0. Ini adalah hasil dari segmentasi ya. 1 itu artinya foreground dan 0 itu artinya background. Seperti itu ya. Ini 0 0 0. Kemudian ini 0 0, kemudian ini 0, kemudian ini 0, kemudian ini 0, dan kemudian ini 0. Kemudian asumsikan kita memiliki kernel. Kernel untuk morphological itu adalah ini ya, square. Berarti kan nilainya 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 gitu ya. Artinya semua 1. Nah, kita mulai dari kita bisa menggunakan padding. Padding di sini padding 0 0 0 gitu ya. 0. Kemudian ini 0 0 0 0 0. Kemudian ini juga ada 0 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 dan 0 seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, 3 kali 3. Berarti kita memilih 3 kali 3 yang ini. Tengahnya mana? Tengahnya adalah ini. Nah, karena ada minimal satu saja yang nilainya sama, jadi kita membandingkan antara yang 3 kali 3 ini dengan kernel yang kita miliki. Karena ada satu saja yang nilainya sama, ini satu, dan ini juga satu, gitu ya. Jadi kita bikin seperti ini. 4. Ya, ini kita coba 4 kali 4. Gitu ya, karena ini satu saja yang sama, maka ini nilainya menjadi satu, seperti itu. Ini ya, kalau kita lihat 3 kali 3 dibandingkan ini, ada satu nih yang sama. Ini satu, dan ini juga satu. Berarti nilainya akan menjadi satu, karena minimal ada satu saja yang sama, gitu ya. Kemudian kita geser ke sampingnya. Geser ke sampingnya, gitu ya. Ternyata ada sama, berarti ini juga nilainya satu, seperti itu. Kemudian ketika kita geser lagi ke sampingnya, gini ya. Ini kan tidak ada yang sama ya. Ini nilainya 0 semua, ini nilainya 1 semua. Berarti tetap ini nilainya adalah 0. Kemudian kita geser lagi ke sampingnya. Gitu ya. Kemudian ini tidak ada yang sama, maka ini nilainya 0 gitu ya. Maka ketika kita melakukan ini proses, ini kan proses untuk langkah yang atas gitu ya. Ini saya hapus. Nah, saya coba hapus ini, dan ini. Sekarang kita pindah ke bawah. Pindah ke bawah, ini kan sudah satu ya. Karena sudah satu, ini kita abaikan saja. Nah, kita lihat yang ini. 3 kali 3 ini. Gitu ya. Nah, karena ada dua, kan minimal satu ya. Minimal hanya satu tidak masalah. Kalau dua malah lebih bagus lagi. Karena ini minimal satu ada yang sama, maka ini juga akan jadi nilai satu. Kemudian yang ini ketika geser, nah ini juga nilainya satu gitu ya. Ketika geser lagi nilainya 0. Maka nanti ini akan menjadi nilai satu gitu ya. Ini akan jadi nilai satu, nilai satu, nilai satu, nilai satu, nilai satu, nilai satu, dan nilai satu. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ketika kita melakukan proses yang namanya dilation, maka yang tadinya kecil, region itu hanya 3 biji seperti ini, ketika kita proses dilation maka dia menjadi membesar, gitu ya. Makanya kan dilation disebut sebagai enlarge, yaitu memperbesar area dari sebuah region hasil dari segmentasi. Gitu ya. Nah, ketika kita nanti menggunakan kernel yang berbeda, misalnya kita menggunakan kernel 3 kali 3 untuk yang grosep, itu ya. Misalnya 1, 1, 1, 1, 1, maka kita nanti juga akan menghasilkan nilai yang akan berbeda. Gitu ya, karena kan ini kan downcar, berarti kita hanya melihat apakah posisi yang 3 ini, posisi yang 4 ini, di dalam gambar ini juga nilainya 1 gitu. Minimal ada satu saja yang sama, maka dia nilainya adalah 1. Tapi kalau tidak ada yang sama, maka nilainya itu adalah 0 seperti itu. Artinya diabaikan. Nah, ini adalah mekanisme dari proses dilation. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil dilation. Jadi sebelum kita melakukan proses dilation, ini dianggap sebagai dua region yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan dilation, ini adalah hasil regionnya. Artinya dua objek ini, dua region ini tuh menjadi satu karena kita melakukan proses dilation. Seperti itu ya. Jadi lebih besar regionnya dibandingkan dengan sebelum dilakukan dilation. Nah, efek dari dilation apa sih? Jadi efek dari dilation ketika kita menggunakan ukuran kernel yang besar, maka dia akan menghasilkan menghasilkan efek dilation yang besar. Artinya kalau ukurannya 3 kali 3 dibandingkan dengan 5 kali 5, 5 kali 5 ini akan menghasilkan efek dilation yang lebih besar gitu ya. Yang lebih besar dibandingkan dengan yang ukuran lebih kecil gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan dilation berkali-kali. Itu kalau misalnya kita punya gambar A, kemudian di dilation dapat B, kemudian B di dilation lagi dapat C, C di dilation lagi dapat D. Nah, itu kita akan mendapatkan gambar yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Seperti itu ya. Nah, biasanya kita memang ketika kita akan melakukan dilation, kita bisa menggunakan yang D-shape gitu ya. D-shape ini bentuknya lingkaran gitu ya, atau mungkin square shape, atau mungkin cross shape seperti itu ya. Nah, dilation elemen juga ini ya, kita bisa menghasilkan dilation itu sesuai dengan struktur elemen yang kita miliki. Nah, kalau kita melakukan dilation itu terhadap grayscale, gambar grayscale menggunakan D-shape, maka gambar ini akan menjadi lebih terang seperti itu. Oke, ini contoh dari dilationnya. Ini adalah gray image.
kemudian kita melakukan proses segmentasi, ini hasil binary image-nya, kemudian ketika kita melakukan proses deletion, ini adalah hasilnya. Kalau kita perhatikan, yang tadinya bulatannya kecil, sekarang bulatannya menjadi lebih, bulatannya sebesar ini, sekarang menjadi lebih kecil lagi. Sedangkan yang pojok-pojoknya itu juga akan jadi lebih besar. Ini adalah efek dari deletion. Nah, kemudian kalau kita meng-apply deletion kepada gambar grayscale, efeknya itu adalah remove noise gitu. Tapi sayangnya meskipun noise ini yang titik-titik ini di-remove, berhasil di-remove, tapi ternyata gitu ya. Ternyata ini juga berpengaruh kepada hasil atau mungkin gambarnya jadi lebih blur gitu. Nah, ternyata deletion ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi edge. Nanti teman-teman akan belajar apa sih edge detection seperti itu ya. Jadi edge ini merupakan salah satu fitur yang ada pada sebuah citra yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis gitu ya. Nah, efek dari edge deletion itu bisa digunakan sebagai edge detection. Misalnya ini adalah gambar setelah deletion dilakukan. Kemudian ini gambar sebelum deletion dilakukan. Nah, kita hanya perlu mensubtract antara gambar yang sudah dilakukan deletion dengan gambar yang belum. Maka kita akan menghasilkan sebuah edge atau mungkin sebuah boundary. Jadi, deletion ini bisa digunakan untuk proses mendeteksi sebuah edge. Nanti teman-teman akan belajar lebih detail lagi tentang edge pada video selanjutnya, gitu ya. Nah, kemudian penggunaan dari deletion apa sih? Salah satu contoh penggunaan dari deletion itu adalah untuk optical character recognition. Nah, sebagai contoh, ketika kita melakukan historical dokumen, kemudian kita lakukan segmentasi, sebuah karakter itu akan disegmentasi menjadi beberapa subregion. Sebagai contoh ini, karakter E itu bisa disegmentasi menjadi 1, 2, 3, 4 region. Karakter A kita menjadi 2 region. Nah, ketika kita mendapatkan hasil seperti ini, itu akan sangat sulit bagi kita ketika kita akan melakukan analisis. Ini sebenarnya region yang sama atau tidak sih? Seperti itu ya. Oleh sebab itu, dengan menggunakan konsep deletion, maka huruf-huruf yang merupakan satu kesatuan akan disatukan menjadi sebuah satu region. Nah, ini contohnya. Setelah kita melakukan deletion menggunakan cross-set, ini adalah hasilnya. Jadi gambarnya ini jadi satu region dan gambarnya ini juga jadi satu region. Nah, setelah kita mendapatkan satu region, ini akan sangat memudahkan bagi kita untuk menganalisis region tersebut. Apakah dia huruf E, huruf A, dan lain sebagainya. Gitu ya, ini yang merupakan fungsi dari deletion. Oke, kemudian kita masuk ke operasi yang kedua. Operasi yang kedua ini adalah erosion. Jadi erosion ini kalau di lesson itu kita menggunakan konsep OR, artinya minimal ada satu saja yang sama, maka nilainya 1. Sedangkan erosion ini berbeda nantinya. Jadi erosion ini kita mencoba untuk memperkecil gitu ya, memperkecil area dari sebuah region objek yang akan kita analisis. Itu ya. Nah, ketika kita menggunakan erosion untuk grayscale image, maka hasilnya itu adalah kita akan mendapatkan gambar yang lebih gelap. Nah, sama seperti ini ya, seperti deletion, kita bisa menggunakan 3x3 square structuring element atau mungkin kernel, bisa menggunakan cross set, bisa menggunakan vertical set, atau bisa juga kita menggunakan horizontal set. Tergantung bagaimana kita menentukan kernel tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja ini sangat berbeda dengan yang ada pada deletion. Kalau deletion kita hanya mengecek yang background, kemudian kalau ada minimal satu saja yang sama, yang background berubah menjadi foreground. Yang foreground tetap menjadi foreground gitu ya. Sedangkan untuk erosion ini sebaliknya, kita mengecek yang foreground, lihat tetangganya itu apakah memiliki semuanya itu nilai yang sama sesuai dengan kernel. Gitu ya. Kalau ada minimal satu saja yang tidak sama dengan kernel pada sebuah area di image, maka foreground itu akan menjadi sebuah background. Nah, oke, saya akan memberikan contoh. Misalnya saya punya sebuah gambar, gitu ya. Saya punya sebuah gambar misalnya 4x4 gitu ya. Kita punya gambar 4x4 itu 4x4. Misalnya ini nilainya 1 1 1 gitu ya. 1 1 1 1 1 dan 1 seperti itu ya. Ini 1 1 1 gitu. Kemudian kita menggunakan kernel
misalnya kita menggunakan kernel shape, cross shape ya, kita menggunakan kernel cross shape untuk melakukan erosion. Maaf, ini nilainya 0 ya, 0, 0, 0, 0, kemudian ini 0, 0, dan ini 0. Nah, kalau kita menggunakan cross shape, maka ini nilainya 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kita punya ini hasilnya adalah 4 kali 4. Ya, ini 4 kali 4. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu yang ini ya. Nah, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 0. Oke, kita bandingkan dengan yang kita miliki. Kita memiliki 4 buah gini. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 buah nilai 1 gitu ya. Posisi. Coba kita bandingkan. Di sini ini nilainya 0, ini nilai 0, ini nilainya 1, ini nilainya 0, nilai 1. Jadi tidak semuanya itu bernilai 1 seperti yang ada di kernel. Nah, karena tidak semua bernilai 1, maka ini berubah jadi nilai 0. Seperti itu ya. Ini berubah jadi nilai 0. Saya hapus lagi. Oke, kemudian sekarang kita geser. Kita geser ke sini. Nah, ternyata ini sama. Ketika kita membentuk cross shape, ini nilainya tidak semuanya sama. Berarti ini akan jadi tetap 0. Ini akan tetap 0. Yang 0 tetap akan menjadi 0 ya. Kalau di apa namanya? Kalau di dilation yang satu tetap jadi 1, sedangkan kalau erosion yang 0 tetap akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, 0 ya. Nah, kemudian sekarang kita cek untuk yang bawah ini. Yang bawah misalnya ini ya. Nah, ternyata ada satu yang tidak sama, yaitu yang sebelah kiri ini. Ini 0, tapi ini 1. Karena ada satu yang tidak sama, maka ini berubah jadi 0. Itu ya. Berubah jadi 0. Kemudian ketika kita geser lagi, ketika kita geser di sini, gitu ya. Nah, ini ada yang tidak sama, yaitu di sini. Ini 0, yang ini 1 gitu. Yang ini 0, yang ini 1 gitu. Nah, maka kalau ini 0, ini 1, berarti ini akan jadi 0 juga. Ketika kita geser, ini juga 0 juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan hapus. Bagaimana dengan yang bawahnya? Yang bawahnya ini, gitu ya. Nah, ternyata ini 1, ini 1, yang ini 1, ini 1, ini 1, tapi sayangnya ini 0 dan ini 0. Maka ini akan jadi 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita geser ke sebelahnya, ini maaf ya, ini oke. Ketika kita geser sebelahnya, ini ya. Nah, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini sama 1, 1, 1, 1. Jadi semuanya bernilai 1 sesuai dengan kernelnya. Karena semuanya bernilai 1, maka ini tetap 1. Ketika digeser sebelah, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, dan ini jadi 0. Nah, kalau kita perhatikan, gitu ya di sini. Kalau kita perhatikan, yang tadinya regionnya besar seperti ini, kemudian ketika kita melakukan erosion, sekarang regionnya hanya tinggal 1. Jadi ukuran region itu mengecil, makanya disebut sebagai erosion. Nah, ini contoh dari erosion. Jadi kita punya dua buah region. Ketika kita melakukan erosion, ini adalah hasilnya. Jadi areanya itu lebih kecil dibandingkan sebelum dilakukan proses erosion. Nah, ini erosion sampel yang tadinya lubangnya kecil jadi lebih besar. Yang tadinya ukurannya besar jadi lebih kecil seperti itu. Nah, kemudian untuk erosion biasanya ini sangat cocok ketika kita akan melakukan proses mengcounting sebuah objek, yaitu kita melakukan object separation. Nah, kita punya sebuah gambar seperti ini. Ketika kita lakukan segmentasi hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya tujuan kita itu adalah kita ingin gitu ya, kita ingin menghitung ada berapa banyak objek gitu. Tapi karena ini menyatu, ini akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan perhitungan. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya object separation. Nah, object separation ini bisa menggunakan erosion. Nah, setelah kita melakukan erosion, yang ini menggunakan 3 kali 3, ini menggunakan 9 kali 9, ini adalah hasilnya. Jadi yang sebelumnya ini akan sangat sulit bagi kita untuk menghitung jumlah objeknya gitu. Tetapi ketika kita melakukan erosion, hasilnya akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghitung jumlah objeknya. Nah, saya kira aplikasi apa sih yang bisa diimplementasikan dengan erosion ini? Yaitu kita bisa mengimplementasikan untuk menentukan jumlah sel darah merah pada sebuah citra. Gitu ya, kita hitung sel darah merahnya, nanti kita bisa menggunakan object separation by erosion seperti itu. Nah,
Apakah erosion ini juga bisa digunakan untuk edge detection? Bisa gitu. Jadi kalau di deletion kita mengurangi hasil deletion dikurangi dengan original, maka kita akan menghasilkan sebuah edge. Kalau untuk erosion, original image dikurangi dengan hasil erosion, maka kita juga akan menghasilkan sebuah edge. Seperti itu ya. Ini untuk yang erosion. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah opening. Jadi opening ini sebenarnya mirip seperti erosion, yaitu kita mencoba untuk mengurangi area dari sebuah region pada objek gitu ya. Jadi tapi ini lebih less ini ya, ini kurang destruktif dibandingkan dengan erosion. Jadi less destruktif dibandingkan dengan erosion. Gitu ya. Jadi di dalam opening ini kita meremove sebagian dari foreground tapi tidak semua area border itu di remove. Jadi sesuai dengan apa bentuk dari kernel yang kita miliki. Gitu ya. Nah, biasanya efek dari operation dari opening ini kita tetap menjaga gitu ya bentuk dari objek yang akan kita analisis. Nah, bagaimana cara opening dilakukan? Jadi ini sangat mudah sekali kalau teman-teman memahami apa itu deletion dan closing. Karena sebenarnya opening itu adalah proses di mana kita melakukan erosion pada sebuah binary image. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil dari erosion ini dilakukan deletion lagi. Gitu. Tetapi untuk dua proses ini harus menggunakan kernel yang sama. Seperti itu ya. Jadi memang kita melakukan erosion dulu, hasilnya kemudian dilakukan deletion dengan menggunakan kernel yang sama. Gitu ya. Di sini saya tidak perlu menjelaskan lebih detail bagaimana caranya, karena teman-teman sudah tahu apa itu deletion dan juga apa itu erosion. Karena ini opening hanya perlu melakukan dua kali, erosion dulu baru kemudian deletion. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita perhatikan ini sedikit lebih berkurang tapi tidak drastis sekali ya dibandingkan dengan erosion gitu. Tetapi membentuk opening ini tetap mendapatkan ini ya bentuk dari objek yang akan kita analisis. Nah, bagaimana sih cara penggunaan opening gitu? Jadi opening ini bisa digunakan untuk aplikasi shape selection gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan di shape yang lingkaran gitu ya. Ini inputnya. Nah, ketika kita melakukan proses opening, inilah hasilnya. Jadi yang bentuknya ini bukan lingkaran-lingkaran itu akan dihapus. Sedangkan yang bentuk lingkaran itu tetap dijaga, gitu ya. Ini yang disebut sebagai shape selection. Kalau kita ingin misalnya menghapus yang lingkaran, maka kita bisa menggunakan kernel yang berbeda juga seperti itu. Nah, ini misalnya kita ingin menghapus yang tidak vertikal, maka kita perlu menggunakan kernel yang vertikal. Seperti itu. Nah, kemudian opening ini juga bisa digunakan untuk grayscale. Kalau kita perhatikan ini akan sedikit lebih lebih seperti sharpening gitu ya. Ini untuk menghapus noise dan ini juga lebih sharp, yang ini juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk yang opening ini, tadi saya sudah mengatakan opening ini bisa digunakan untuk melakukan object separation. Jadi objek yang kecil dengan objek, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah gambar sel, di mana terdiri dari yang small dan yang large gitu. Misalnya kita ingin kita hanya ingin mendapatkan yang besar-besar saja gitu. Yang kecil-kecil ingin dihapus, maka kita bisa mengapply opening. Bagaimana cara untuk mendetek yang small? Yang hanya perlu mengulangi sebelum hasil opening dikurangin dengan hasil opening, maka kita akan mendeteksi yang kecil-kecil saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah closing. Jadi closing ini mirip seperti deletion, cuma memang memperbesarnya itu tidak terlalu parah seperti deletion seperti itu ya. Nah, cara kerja seperti apa? Cara kerjanya tuh kalau opening kita melakukan proses erosion dulu, baru kemudian deletion. Kalau closing kita sebaliknya melakukan deletion dulu, kemudian diikuti dengan erosion, tapi harus menggunakan kernel yang sama. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kita melakukan ini, kemudian kita closing. Nah, ini yang bolong-bolong ini jadi ketutup. Makanya disebut sebagai closing. Close. Jadi kita melakukan filling the hole seperti itu ya, filling the hole. Nah, ini hasilnya objeknya itu seperti tetap, tapi ada beberapa area yang ini jadi ditutup, di filling seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya kita melakukan filling the hole
Misalnya ini adalah hasil dari segmentasi, ternyata ada titik-titiknya. Ketika kita melakukan closing, maka titik-titiknya itu akan hilang. Atau ini sama juga, ini kita ketika melakukan segmentasi, hasilnya tidak terlalu bagus gitu, masih ada bolong-bolongnya. Ketika kita melakukan closing, maka kita menghasilkan gambar yang jauh lebih bagus. Nah, kemudian juga di dalam closing ini kita bisa juga meremove dari line dengan cara menggunakan kernel yang berbentuk line atau mungkin kernel yang membentuk struktur elemen disk atau mungkin square. Itu ya. Saya kira itu terkait dengan penjelasan morphological processing yang biasanya selalu kita lakukan setelah kita melakukan proses segmentasi dengan tujuan agar kualitas dari hasil segmentasi itu jadi lebih baik sehingga proses analisis akan jadi lebih mudah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.